Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 46. Ini agak rumit. Saya harus menyapa Ishak sebelumnya dan bersiap sepenuhnya sebelumnya. Bagaimanapun, saya tidak dapat mengungkapkan identitas saya. Saat makan, Elsa berkata kepada mereka berdua, kali ini saya datang ke Aurus Hill. Saya juga punya janji dengan mantan teman sekelas kami. Semua orang mengatakan bahwa mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk mengadakan pertemuan teman sekelas. Apa yang kalian berdua pikirkan? Charlie segera berkata, jika Anda memiliki pertemuan teman sekelas, saya tidak akan berpartisipasi. Mengapa? Elsa berkata, meskipun kami bukan teman sekelas kuliah selama 4 tahun, kami masih memiliki hubungan teman sekelas selama 1 tahun. Ketika Charlie dibawa oleh tuan tua dari keluarga Wilson, dia mengirimnya ke Universitas Aurus Hill untuk memberitahu dia Claire sebelumnya. Dan dia pergi ke kelas yang sama dengan Claire selama 1 tahun di tahun terakhir. Setelah lulus dari tahun senior, keduanya langsung menikah. Namun, Charlie hanya menjadi teman sekelas dengan orang-orang itu selama setahun. Dan kebanyakan dari mereka selalu meremehkannya. Dan mereka tidak punya teman. Jadi dia sama sekali tidak tertarik untuk mendengar tentang reuni kelas. Claire juga tidak ingin menghadiri reuni kelas. Jadi dia berkata, saya tidak akan pergi dengan Charlie. Setelah lulus, saya tidak memiliki kontak dengan sebagian besar teman sekelas saya. Elsa buru-buru berkata alasan utama reuni kelas kali ini adalah karena Stephen di kelas membuka restoran, yang akan buka besok. Dia secara terbuka meminta semua orang untuk bersantai di restorannya dan makan bersama. Setelah itu, Elsa berkata lagi, kamu pikir itu bisnis yang baik untuk orang lain pergi ke sana? Bukankah itu tidak pantas? Begitu suara itu turun, ponsel ketiganya berbunyi bip karena pemberitahuan WeChat. Segera setelah itu, banyak notifikasi WeChat yang muncul. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka dan melihatnya. Ternyata Stephen menarik sekelompok teman sekelasnya. Dan grup ini segera mencapai lebih dari 30 orang. Stephen berkata di grup teman-teman lama yang terkasih, hotel kecil yang saya investasikan akan secara resmi buka besok siang. Hotel ini berada di Aurus Hill. Silakan datang dan nikmati pengalaman bersama teman sekelas Aurus Hill. Ini akan menjadi pertemuan kelas. Kebetulan Elsa, salah satu dari 2 bunga emas di kelas kami, juga akan datang bekerja di Aurus Hill. Dia juga akan menghadiri pesta kali ini. Katanya Elsa masih lajang dan para bujangan di grup bisa cepat. Segera setelah itu, sekelompok besar orang menanggapi. Wow, selamat. Oh, Elsa telah datang ke Aurus Hill. Mengapa kita belum pernah mendengarnya? Dia akan berada di sana saat itu. Di mana Claire? Sekuntum bunga emas di kelas kita. Apakah dia akan datang? Ku dengar Claire bersama Charlie, yang datang ke kelas kita nanti. Ku dengar Charlie masih tinggal bersama keluarga Wilson. Saya juga mendengar tentang itu. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya belum pernah melihat mereka berdua sejak saya lulus. Ku dengar mereka hanya cutsin pasangan. Mereka nominal tapi tidak nyata. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Claire melihat isinya dan berkata kepada Charlie, jangan memasukkannya ke dalam hatimu. Charlie sedikit tersenyum, tidak apa-apa. Apa yang mereka katakan juga situasi sebenarnya. Aku sudah lama terbiasa. Elsa buru-buru berkata di grup, jangan bergosip tentang orang lain. Saya sekarang makan malam dengan pasangan. Mereka sangat indah. Oh, ini Elsa. Banyak anjing yang menjilati dengan cepat berkumpul. Saat ini, ada seseorang di grup Charlie. Pemimpin grup Stephen Charlie. Meskipun kamu datang ke kelas kami untuk waktu yang singkat, hubungan antara kedua saudara kami cukup baik ketika kami di sekolah. Besok kamu dan istrimu harus ada di sana. Kesan Charlie terhadap Stephen cukup bagus. Orang ini sangat baik.
Dia sangat baik kepada semua orang. Dan dia tidak pernah mengejek orang lain. Dia adalah salah satu dari sedikit teman sekelas yang memiliki hubungan baik dengannya. Melihat dia berkata begitu, Charlie langsung menjawab oke. Aku pasti akan datang untuk bergabung denganmu besok. Stephen segera berkata, itu bagus. Kita harus berkumpul besok. Bab 47. Melihat Charlie telah menyetujui pertemuan teman sekelasnya, Claire mengingatkan Charlie, kita harus menyiapkan beberapa hadiah untuk pembukaan Stephen Hotel. Kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Charlie mengangguk dan berkata, aku akan membelikan hadiah untuknya besok pagi. Baiklah, Claire berkata kebetulan saya harus pergi ke M Grand Group besok pagi. Elsa bertanya dengan heran apakah kamu akan datang ke M Grand besok pagi? Kalau begitu datang padaku setelah kamu selesai dengan bisnismu. Kebetulan saya akan mengemudikan mobil Anda ke restoran Stephen pada siang hari. Claire tersenyum dan berkata kalau begitu angan-anganmu salah. Saya tidak punya ponsel. Saya biasanya naik taksi atau naik bus. Kadang-kadang Charlie mengendarai sepeda listrik untuk menjemputku. Hah. Elsa berseru kamu direktur. Kamu belum membeli mobil. Claire berkata saya sudah lama tidak bekerja. Dan saya tidak menghasilkan uang. Saya biasanya menghabiskan uang dengan Charlie dan saya harus membayar biaya hidup ibu saya. Jika saya sampai dalam 1 bulan, saya bisa menyisihkan ribuan. Tidak cukup untuk membeli mobil. Setelah itu, Claire berkata lagi juga, sejujurnya, menurut saya bus sangat nyaman. Jika cuacanya bagus, sepeda listrik Charlie juga bagus. Elsa berkata dengan serius. Terkadang Anda harus memperhatikan ketinggian. Bagaimanapun, Anda sekarang adalah direktur grup Wilson. Dan Anda adalah mitra yang bekerja sama langsung dengan M Grand. Jika Anda bahkan tidak punya mobil, Anda akan berbicara. Charlie juga merasa Elsa benar. Istri saya selalu terlalu hemat. Dan sebagian besar uang yang dia hasilkan telah diserahkan kepada ibu mertuanya. Jadi dia selalu memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Ibu mertua adalah seorang pengatur yang tidak bisa makan. Dia menabung lebih dari 1 juta untuk berinvestasi dalam pengelolaan keuangan yang tidak dapat diandalkan. Belum lagi 2 atau 3 juta untuk membeli mobil untuk dikendarai putrinya. Memikirkan hal ini, dia merasa harus membeli mobil untuk istrinya. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk keluar dan melakukan tugas di masa depan. Dan akan lebih baik baginya untuk berdiskusi bisnis dengan orang lain. Setelah mengambil keputusan, dia memutuskan untuk pergi ke toko 4S besok pagi untuk melihat-lihat. Setelah makan malam, pasangan itu dan Elsa pergi dan naik taksi pulang bersama. Di radio di dalam taksi, ada diskusi tentang taman gantung Shangri-La yang disewa. Tuan rumah semua takjub bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Shangri-La tiba untuk memesan Sky Garden. Dia juga sangat ingin tahu tentang siapa yang bisa memiliki reputasi yang begitu hebat. Sopir taksi juga berkata saya ingin melihat. Orang yang mengemas taman langit ini pasti orang kaya setingkat dewa di video pendek YouTube. Charlie tidak berbicara. Tapi dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Rupanya setelah berita bahwa taman gantung di lantai atas Hotel Shangri-La telah dipesan, itu benar-benar menimbulkan sensasi di seluruh Aurus Hill. Malam ini, masalah ini terus bergejolak di seluruh Aurus Hill. Kota ini akan segera dipenuhi badai dan tidak ada yang tahu. Semua orang tahu bahwa Shangri-La Hotel mengadopsi layanan keanggotaan. Dan hanya anggota senior yang memiliki kesempatan untuk menggunakan Taman Langit. Untuk reservasi, Anda tidak perlu menyarankan sama sekali. Anggota Diamond bahkan tidak memenuhi syarat. Jadi, siapa di bumi yang mengontrak Taman Langit tiba-tiba menjadi masalah utama keingintahuan semua orang. Ada desas-desus bahwa orang yang melakukan Taman Langit adalah orang kaya setingkat dewa yang telah menjadi populer di seluruh negeri di YouTube. Beberapa orang mengatakan bahwa orang yang mengontrak Sky Garden adalah orang kaya di luar negeri. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa orang yang memesan taman
Langit itu adalah seorang pria misterius. Alasan mengapa dia melakukan itu adalah untuk mengadakan pernikahan yang megah dan romantis. Benar saja. Rumor ketiga lebih meyakinkan. Untuk sementara waktu, ada rumor lain di pasar. Bab 48. Setelah wanita yang tak terhitung jumlahnya mendengarnya, mereka bahkan lebih iri dan cemburu. Semua orang berspekulasi tentang wanita mana yang sangat bahagia sehingga memungkinkan orang untuk menghancurkan jutaan dalam satu malam, membungkus seluruh taman langit, dan menunjukkan cintanya. Banyak orang menantikan hari itu segera. Jadi mari kita cari tahu. Untuk menghindari mengungkapkan identitasnya, Charlie secara khusus memerintahkan Ishak untuk membuat transformasi khusus dari seluruh taman gantung. Di saat yang sama, dia juga menantikan datangnya ulang tahun pernikahan di hatinya. Dia ingin memberi Claire pernikahan besar di hari ulang tahun mereka. Keesokan paginya, Charlie pergi lebih awal dan pergi ke toko 4S. Dia memiliki 10 miliar kartu bank di tangannya, yang belum banyak digunakannya. Kali ini, dia akan membelikan Claire sebuah mobil mewah yang bisa diletakkan di atas meja. Dia sendiri ingin membelikannya Rolls-Royce dalam satu langkah. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia takut mobil semahal itu tidak akan mudah menjelaskan kepadanya. Selain itu, kepribadian Claire selalu rendah hati. Bahkan jika dia memiliki mobil yang mahal, dia tidak akan mau mengendarainya. Jadi dia memutuskan untuk membeli mobil bisnis untuk istrinya senilai sekitar 500,000, yang layak untuk dihadapi, tidak terlalu umum, dan lebih praktis. Dia tidak akan terlalu tertekan jika tergores atau terbentur. Memikirkan hal ini, dia berencana membeli Audi A6 untuk istrinya. Saat ini, semua pebisnis mengendarai A6. Mobil itu punya banyak reputasi. Apalagi A6 merupakan mobil bisnis diperpanjang, yang sangat cocok untuk dikendarai istri. Ketika dia datang ke toko Audi 4, dia memarkir e-bike kecilnya di pintu dan masuk. Beberapa pemandu belanja di dalam melihat seorang pelanggan datang, dan dua orang segera siap menyambutnya. Seorang wanita di belakang berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, pria ini datang dengan sepeda listrik. Sepertinya dia di sini untuk menggunakan AC atau Wi-Fi. Tinggalkan dia sendiri." Ketika mereka mendengar bahwa mereka datang dengan sepeda listrik, yang lain kehilangan minat dalam sekejap. Akhir-akhir ini cuaca sedang panas, dan selalu ada hantu malang yang bergegas untuk menggosok AC lebih awal. Terkadang mereka tanpa malu-malu duduk di mobil pameran dan tidak turun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengirim penjaga keamanan untuk mengusir mereka keluar. Penjualannya sangat mengganggu. Charlie mengendarai sepeda listrik dan memakai setelan jas untuk menjual barang. Ini benar-benar tidak mencolok di sini. Dia tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli Audi. Tidak ada yang menjaga dirinya sendiri. Dan Charlie tidak peduli. Dia langsung pergi ke area pameran sedan A6 dan menemukan bahwa harga mobil ini berkisar antara 300,000 hingga lebih dari 600,000. Model lebih dari 600,000 adalah model A6 top dan versi eksekutif diperpanjang. Sejujurnya, mobil ini terlihat sangat bagus. Harga lebih dari 600,000 tidak terlalu mahal. Claire harus bisa menerimanya. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Apakah ada mobil baru untuk A6 top ini? Saya ingin membelinya sekarang." Semua pemandu belanja memandangnya seperti orang bodoh. Dan salah satu dari mereka berkata dengan jijik, "Pernahkah Anda melihat harganya? Apakah ada sedikit angka nol?" Charlie mengerutkan kening dan menatapnya. 618,000. Saya melihatnya. Pria itu mencibir dan berkata, "Anda melihatnya? Apakah Anda masih bermimpi? Bisakah Anda membelinya? Tagihan akan keluar bagi Anda untuk menggesek kartu Anda setelah beberapa saat. Begitu banyak orang yang menonton. Anda tidak bisa mengeluarkannya. Sungguh memalukan." Charlie bertanya dengan dingin, "Apakah kamu sakit?"
Keluar di pagi hari tanpa minum obat. Apakah Anda ingin saya menelepon 120 untuk ambulans untuk membawa Anda pergi? Pria itu bersenandung dan berkata, "Hentikan. Jangan ada di sini untuk merayuku. Percaya atau tidak, saya akan membiarkan penjaga keamanan mengusir Anda." Seorang pria malang yang datang ke sini untuk menggunakan AC dan Wi-Fi, masih berpura-pura menjadi sesuatu. Bab 49. Charlie tidak marah dan tertawa, dan bertanya kepadanya, "Jika Anda menjual mobil ini, berapa banyak yang bisa Anda dapatkan?" Pihak lain berkata dengan jijik, "Saya bisa mengumpulkan 10.000. Charlie mengangguk, "Baiklah. Kamu kehilangan 10.000. Setelah berbicara, Charlie berbalik dan keluar. Dia bertemu dengan manajer toko ini saat masuk. Dan nama manajer penjualan wipe tertulis di lencana orang lain. Jadi Charlie bertanya kepadanya, "Apakah Anda orang yang bertanggung jawab di sini?" "Iya," Wipe mengangguk. "Apa kebutuhanmu?" Charlie menunjuk ke bagian penjualan tadi dan berkata kepadanya, "Sebaiknya Anda mematikan penjualan itu. Selama dia ada di sini, itu hanya akan menunda bisnis toko 4S Anda." Ketika pria itu mendengar ini, dia bergegas dan berkata, "Manajer White, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini sakit. Dia baru saja datang untuk menggunakan kabel AC." Charlie tersenyum dan berkata, "Jika saya compang camping, tunggu dan lihat saja." Setelah berbicara, dia langsung keluar dan langsung menuju showroom BMW sebelah. Sesampai di toko BMW, Charlie melihat salah satu BMW 760 termewah. Inilah aksesori paling atas dari BMW 7 series. Ini adalah model BMW paling mahal. BMW 760 memiliki mesin 12 silinder yang sangat bertenaga, dan interiornya berantakan dan mewah. Dia juga sedikit marah. Bukankah para Audi idiot ini meremehkannya? Oke. Kalau begitu saya akan membeli BMW yang paling pas untuk Anda lihat. Bagaimanapun, Tuhan punya uang. Jadi dia langsung menyapa seorang penjual BMW dan bertanya, "Ini 760. Bisakah saya mengambilnya?" Gadis lainnya tercengang, "Saudaraku, mobil ini baru saja tiba di showroom hari ini. Anda yakin ingin membelinya?" "Iya," Charlie mengangguk, "saya yakin bahwa saya untuk menggesek kartu." "Ah, mobil ini 2,6 juta. Pihak lain benar-benar tercengang. Dia sudah lama menjual mobil dan belum pernah melihat pelanggan yang datang dan meminta gesekan kartu tanpa mengatakan apapun. Bukankah kakak laki-laki ini ada di sini untuk menghibur dirinya sendiri? Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tahu. Saya melihat harganya. Anda hanya mengatakan Anda menjualnya atau tidak." "Jual. Jual. Tentu saja." Gadis kecil itu berkata dengan gembira, "Kalau begitu tolong." Segera setelah itu, di bawah kepemimpinan pihak lain, Charlie menggesek kartunya, membayar, dan mengambil mobil sekaligus. Ketika 2,6 juta BMW 760 keluar, orang-orang di toko Audi tampak bodoh. Charlie mengemudikan BMW 760 langsung ke pintu masuk toko Audi. Lalu membuka bagasi dan memasukkan sepeda listriknya. Lalu dia melaju jauh. Pemandu belanja yang memandang rendah Charlie tertegun. Manajer Wipe di sebelahnya berkata dengan wajah dingin, "Pergi ke bagian SDM dan kumpulkan iuran Anda. Anda dipecat." Pengelola, gulungan, karyawan di toko Audi lainnya juga ketakutan konyol. Sial. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang mengendarai sepeda listrik itu begitu sombong. Dengan mobil lebih dari 2,6 juta. Dan dia akan membelinya. Pemandu belanja yang membenci Charlie bahkan lebih menyesal. Tidak hanya dia kehilangan pelanggan utama, kehilangan puluhan ribu komisi, tetapi juga kehilangan pekerjaannya. Jika dia tahu seperti ini, dia tidak akan memandang rendah orang lain. Di sini, ketika Charlie mengendarai BMW 760 keluar, dia merasa sedikit impulsif sekarang. Dia tidak merasa kasihan dengan uangnya, tetapi mobil itu terlalu mahal.
Bagaimana dia bisa menjelaskannya pada Claire? 2.600.000. Tidak bisa jatuh dari langit. Bab 50. Setelah memikirkannya, sebuah ide bagus tiba-tiba muncul di benaknya. Kemudian, dia pergi ke bengkel mobil pinggir jalan dan menghabiskan waktu 20 untuk meminta bosnya mengganti logo BMW 760 dengan BMW 520. BMW seri 5 terlihat sangat mirip dengan seri 7. Perbedaan utamanya adalah internal. Sulit bagi kebanyakan orang untuk membedakannya dari luar, terutama dari label ekornya. 520 adalah yang terendah di seri 5, dengan kekuatan dan kontrol rata-rata, dan rata-rata di semua aspek. Seri 760 adalah yang tertinggi di seri 7, dengan tenaga yang sangat kuat, kontrol yang sangat kuat, dan kuat di semua aspek. Charlie mengendarai 760 dengan tanda 520 dan berpikir sendiri bahwa Claire tidak tahu banyak tentang mobil dan tidak mempelajari mobil itu. Dia mengatakan padanya bahwa itu adalah BMW 520, dan dia mungkin tidak bisa mengenalinya. Pemilik bengkel mobil menamparkan bibirnya, dan berkata dalam hati, orang ini terlihat sangat jujur. Tetapi dia tidak menyangka memiliki hati seperti itu. Dan dengan sengaja mengubah pencocokan teratas 760 menjadi 520. Dia pasti memikirkan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Setelah membeli mobil, Charlie mengira restoran Stephen White buka siang hari ini. Dan dia harus menyiapkan hadiah untuknya. Berpikir bahwa Stephen adalah satu-satunya teman sekelas yang memperlakukannya dengan baik selama kuliah. Dia langsung pergi ke toko konsinyasi besar seni dan sastra dan membeli lukisan awal pelukis dinasti Qing, Huang Sen seharga 200,000. Huang Sen tidak terlalu terkenal, jadi kebanyakan orang tidak bisa mengenali lukisannya. Alasan membeli lukisan kuno itu adalah, di satu sisi, dia merasa harus memberi Stephen hadiah yang berbobot. Tetapi di sisi lain, dia tidak ingin memberi tahu orang lain betapa berharganya lukisan itu. Dia berpikir, jika seseorang bertanya tentang itu, dia hanya akan tertipu dengan mengatakan bahwa jumlahnya beberapa ribu. Hampir tengah hari setelah membeli lukisan itu, Charlie menelepon istrinya Claire dan mengatakan padanya bahwa dia akan menjemputnya dari M Grand Group bersama dengan Elsa. Seperti yang Anda lihat, Claire menemukan bahwa Charlie benar-benar mengendarai BMW seri 5. Dia menatap Charlie dengan tercengang, dan bertanya dengan heran dari mana mobil ini berasal. Charlie tersenyum dan berkata, "Aku membelikannya untukmu. Kamu membelinya." Claire bahkan lebih terkejut lagi dari mana Anda mendapatkan uangnya. Uang pribadi. Charlie berkata, "Lihat. Saya telah berada di keluarga Wilson begitu lama. Dan saya tidak menghabiskan 1 sen pun ketika saya menikah. Tahun-tahun ini, saya makan di keluarga Wilson. Tinggal di keluarga Wilson. Dan menggunakan sumber daya keluarga Wilson. Apa yang aneh tentang menabung uang pribadi?" Claire berkata, "Tapi kamu menabung dan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Mengapa Anda membeli mobil mahal seperti itu? Biayanya 400,000. Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu adalah istriku. Jika saya tidak menggunakan uang pribadi saya untuk Anda, untuk siapa saya harus menggunakannya? Selain itu, Anda sekarang adalah direktur tanpa mobil. Semua orang akan menertawakanmu. Kali ini." Elsa juga berkata, "Claire, kamu benar-benar membutuhkan mobil bisnis. Mobil ini sangat cocok untukmu. Charlie memilikimu di dalam hatinya. Kamu harusnya bahagia." Claire mengangguk dan berkata sangat terharu, "Charlie, terima kasih." Charlie menjabat tangannya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu begitu sopan dengan suamimu?" Setelah berbicara, dia menyapa keduanya dan berkata, "Ayo langsung ke Hotel Stephen." Claire buru-buru bertanya, "Apakah kamu membelikannya hadiah?" "Saya membelinya." Charlie berkata, "Aku membelikannya lukisan." "Lukisan?" Claire bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jenis lukisan apa?"
Charlie berkata ini jenis lukisan kuno yang dijual di Antique Street. Menurut saya lukisan itu adalah buah delima. Yang berarti lebih banyak uang. Lebih banyak kekayaan. Dan lebih banyak kekayaan. Cukup bagus. Jadi saya membelinya. Claire bertanya. Kamu membelinya seharga berapa? Beberapa ribu. Claire mengangguk dan berkata sambil tersenyum kalau begitu kamu mungkin telah ditipu. Anda tidak dapat membeli lukisan kuno asli dengan harga beberapa ribu. Charlie berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Yang terpenting adalah jenis hati. Kesopanan kurang kasih sayang. Claire mengangguk setuju. Dan berkata, kamu benar. Yang utama adalah cinta. Ayo langsung ke hotel sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.